Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Riri Figurani Armana. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yang sekarang kita akan bahas ukuran pemusatan data dan penyebaran data. Nah, jadi di video sebelumnya kita kan sudah bahas bahwa data itu ada dua, ada data tunggal dan data kelompok. Nah, untuk ukuran pemusatan data kita bagi menjadi dua. Jika ditinjau dari data tunggal seperti apa, jika ditinjau dari data kelompok seperti apa. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang rata-rata hitung atau min-nya. Nah, jadi rata-rata hitung itu adalah perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyak data. Cara mencarinya, kita jumlahkan dari masing-masing data, kita bagi dengan banyaknya. Nah, jadi data pertama tambah data kedua sampai data yang terakhir kita bagi dengan banyaknya data. Nah, rata-rata hitung atau min itu kita simbolkan dengan X bar atau gambarnya seperti yang di sebelah kanan ini. Selanjutnya yaitu median. Median adalah nilai data yang terletak di tengah-tengah suatu data yang diurutkan. Jadi kalau kita ingin mencari median dari data tunggal, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan datanya. Kemudian bagaimana untuk mencari median data ganjil? Yang di sebelah kiri sudah ada rumusnya. Untuk yang data genap itu juga sudah ada rumusnya yang di sebelah kanan. Biasanya median ini itu disingkat menggunakan ME. Selanjutnya modus. Modus adalah nilai data yang paling sering muncul. Dengan kata lain, modus adalah nilai data yang frekuensinya paling besar. Di sini ada 4 jenis modus. Yang pertama unimodus, bimodus, multimodus, dan data yang tidak mempunyai modus. Selanjutnya ada kuartil. Nah, kuartil itu jika data yang telah diurutkan dibagi menjadi 4 bagian yang sama, maka akan didapatkan 3 pembatas yang disebut kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau Q2, dan kuartil atas atau Q3. Jadi misalkan untuk data ganjil, rumusnya ini yang di atas, untuk data genap ini rumusnya yang di bawah. Jadi secara sederhananya, misalkan saya punya satu roti ya, satu roti saya ingin membaginya menjadi 4 bagian yang sama. Jadi kan langkah pertama kita membagi roti itu menjadi 2 bagian yang sama besar, ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Nah, dari roti kanan dan roti kiri itu masing-masing kita bagi menjadi 2 lagi. Nah, jadi setelah kita bagi menjadi 2 kan rotinya sudah terbagi menjadi 4 bagian yang sama. Nah, potongan dari pisau yang di sebelah kiri itu sebagai Q1, pisau yang di tengah itu Q2, pisau yang sebelah kanan itu adalah Q3-nya. Secara sederhananya seperti itu. Selanjutnya adalah desil. Jadi desil adalah nilai yang membagi data menjadi 10 bagian setelah nilai-nilai data tersebut diurutkan. Nah, untuk rumusnya itu yang ini ya, I dikalikan N+1 kita bagi 10. Biasanya desil ini disimbolkan dengan DI atau D ke I. Selanjutnya ada persentil. Nah, persentil ini datanya dibagi menjadi 100. Jadi rumusnya I dikalikan N+1 dibagi 100. Biasanya disimbolkan dengan PI. Nah, setelah data tunggal, kita akan membahas tentang data kelompok. Yang pertama rata-rata. Artinya rata-rata sama dengan data tunggal yang tadi ya. Hanya saja cara menentukan rata-rata data tunggal dan data kelompok ada beberapa perbedaan. Untuk mencari rata-rata data kelompok bisa kita cari menggunakan 3 cara, metode titik tengah, metode rataan sementara, dan pengkodean. Nah, rumusnya seperti ini. Itu ada definisinya. XS adalah nilai rata-rata hitung sementara, DI, XI min XS, dan selanjutnya. Setelah itu ada modus. Modus itu kan nilai yang sering muncul. Nah, jadi untuk mencari modus di sini itu ada rumusnya TB plus D
D1 per D1 plus D2 dikalikan P. Nah, jadi untuk menentukan modus di data kelompok ini, kita harus menentukan dulu di kelas mana modus tersebut itu ada. Jadi TB di sini kita gunakan pada TB kelas modus. Selanjutnya ada median. Nah, median itu kan artinya membagi data menjadi 2. Jadi di sini 1n per 2. FK di sini itu adalah frekuensi kumulatif. Jadi frekuensi kumulatif adalah frekuensi sebelum kelas tersebut, jumlah frekuensi sebelum kelas tersebut gitu ya. Hampir sama dengan median. Untuk kuartil, artinya kuartil tadi kan membagi data menjadi 4. Nah, berarti di sini I dikalikan N per 4. Misalkan kita ingin mencari Q1, berarti tinggal kita ganti I-nya itu menjadi 1. Misalkan kita ingin mencari Q2, berarti I-nya kita ganti 2. Misalkan kita ingin mencari Q3, berarti I-nya kita ganti dengan 3. Selanjutnya desil, karena desil artinya 10, berarti kita ganti per 10 gitu aja ya. Yang lainnya sama, FK sama artinya, P-nya juga sama. FI-nya itu adalah frekuensi pada kelas tersebut. Kalau yang ditanyakan kuartil 1 berarti frekuensi pada kuartil 1. Kalau yang ditanyakan median berarti frekuensi pada kelas median. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan kelas mana yang ditanyakan soal. Selanjutnya ukuran penyebaran data, sama seperti sebelumnya. Data itu ada data tunggal dan data kelompok. Jadi kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama adalah jangkauan. Jangkauan atau biasa kita simbolkan dengan R itu adalah selisih antara nilai data terbesar dan nilai data terkecil. Untuk mencari jangkauan itulah X max dikurangi X min-nya. Data terbesar kita kurangi dengan data terkecilnya. Selanjutnya jangkauan antar kuartil, rumus mencarinya Q3 kita kurangi dengan Q1-nya. Simpangan kuartil, kalau sebelumnya kan kita sudah bisa mencari jangkauan antar kuartil dengan mengurangkan Q3 dengan Q1. Untuk yang simpangan kuartil ini, dari jangkauan antar kuartil kita bagi 2 atau kita kalikan setengah gitu ya. Selanjutnya ada simpangan rata-rata, rumusnya sigma Fi dikalikan mutlak X I min X bar, kita bagi dengan sigma Fi-nya, banyaknya datanya. Selanjutnya ada ragam atau variasi. Kalau tadi kan hanya mencari X I min X bar saja, kalau sekarang kita kuadratkan. Selanjutnya itu ada simpangan baku atau deviasi standarnya. Nah, tadi kan sebelumnya kita sudah mencari ragam atau variansnya atau disimbolkan dengan S kuadratnya, sudah ketemu. Sehingga kalau ingin mencari simpangan baku, kita hanya tinggal mencari akar dari ragamnya. Jadi makanya di sini disimbolkan dengan S. Jadi untuk mencari S adalah akar dari S kuadrat. Kemudian ada koefisien variasi. Koefisien variasi cara mencarinya yaitu S kita bagi dengan X bar. X bar tadi rata-ratanya ya. Jangan lupa kita kalikan 100%. Nah, untuk data kelompok, jangkauan di sini yang dimaksud adalah selisih titik tengah klaster tinggi dengan titik tengah klaster rendah, atau selisih tepi klaster tinggi dengan tepi klaster rendah. Kemudian untuk mencari simpangan rata-rata sebenarnya hampir sama dengan data tunggal, tapi untuk yang data kelompok di sini harus kita kalikan dengan Fi-nya terlebih dahulu. Ragamnya juga sama, untuk definisinya juga sama ya. Kemudian ada simpangan baku. Nah, kalau tadi kan kita hanya mengenalkan rumus-rumusnya saja. Sekarang kita aplikasikan pada contoh soal. Jadi di sini saya sudah punya data. Data ini sama dengan di video sebelumnya. Jadi ini adalah data
absensi, dimana saya mengambil acak sebanyak 75. Kemudian dari data di samping tentukan min, median, modus, kuartil bawah, tengah, atas, simpangan rata-rata, ragam, simpangan baku untuk data tunggal dan data kelompok. Jadi di sini kan ada data mentah. Saya ditugaskan sama contoh soal ini melihat sebagai data tunggal dan melihat sebagai data kelompok, gitu ya. Kita kerjakan satu persatu terlebih dahulu. Jadi yang pertama kita kerjakan sebagai data tunggal. Nah, untuk data tunggal syaratnya tadi kan harus diurutkan. Berarti ini saya olah dan saya urutkan dari 1, 2, 4 sampai yang ke 36. Selanjutnya kita mencari rata-ratanya terlebih dahulu atau min-nya. Rumusnya rata-rata tadi kan jumlah keseluruhan data kita bagi dengan banyaknya data. Jadi mulai dari 1 kita tambahkan 2, tambahkan 4 sampai dengan ke 36. Kita tambahkan ke semuanya, kita bagi dengan 75. Nanti akan ketemu, ini kan banyaknya data ada 75. Nanti akan ketemu min-nya itu 17,68 ya benar. Selanjutnya mediannya. Di sini ada nilai maksimumnya tadi karena absensi tertinggi 36 dan nilai minimumnya 1. Cari median ini kita harus mencari tahu dulu dia terletak pada data keberapa, karena datanya kita ganjil ada 75, rumusnya kan n/1 kita bagi 2, 76 kita bagi 2 ketemu 38. Nah, jadi tinggal kita lihat saja di data terurut tadi, data ke 38 itu nilainya berapa. Nah, ternyata setelah kita lihat dia ketemu 16 gitu ya. Terus modusnya tinggal kita lihat saja nilai yang sering muncul itu gimana atau frekuensi tertingginya itu berapa. Dia adalah 9. Kemudian mencari kuartil sama kita harus mencari letaknya terlebih dahulu. Bisa menggunakan rumus yang tadi di slide-slide sebelumnya. Nanti ketemu nilai kuartilnya 10, kemudian nilai kuartil 2 16, nilai kuartil 3-nya 25. Jangkauan di sini, nah tadi kan tinggal mengurangkan nilai maksimum dengan minimumnya, berarti 36 kurangi 1 ketemu 35. Jangkauan antar kuartil Q3 kita kurangi 1, Q3 tadi ketemu 25, Q1-nya ketemu 10, sehingga tinggal dikurangkan ketemu 15. Setelah itu simpangan kuartil dari jangkauan antar kuartil kita bagi 2 ketemu 7,5. Simpangan rata-rata. Nah, untuk simpangan rata-rata ini dari masing-masing data yang absensi tadi kita kurangi dengan X barnya atau min-nya yang 17,68 tadi ya. Kemudian kita bagi dengan 75 banyaknya data. Jadi 1 kita kurangi dengan 17,68. 2 kita kurangi dengan 17,68, 4 kita kurangi dengan 17,68. Ini datanya dimutlakan ya, jadi semua nilainya pasti positif. Nanti kita kurangi 17,68 sampai data yang terakhir itu 36, kita kurangi 17,68. Setelah didapatkan, kita jumlahkan semua, kita bagi dengan 75. Nanti akan ketemu 8,14. Nah, selanjutnya ragam. Kan tadi dari masing-masing data kita kurangi dengan rata-rata. Kalau mencari ragam kita kuadratkan. Jadi setelah kita kurangi kita kuadratkan dari masing-masing data. Kita lakukan sampai data yang terakhir ke 75 tadi. Nanti akan ketemu 91,47. Jangan lupa dibagi dengan 75, bagi dengan banyaknya data. Kemudian simpangan bakunya itu adalah akar dari ragam. Jadi ketemu 9,56. Selanjutnya koefisien variasi kita dapatkan dari S kita bagi dengan X bar. Kalikan 100% ketemu 0,54%. 0,54 atau kalau
Jadi data tunggal bisa ya. Nah, data kelompok di sini kita harus menentukan banyak kelasnya terlebih dahulu. Makanya yang di sebelah kanan ini ada nilai maksimumnya berapa, minimumnya berapa, n-nya berapa, ringnya k, dan panjang kelasnya. Untuk mencari data yang di sebelah kanan ini sudah pernah dibahas di video sebelumnya yang cara membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk mencari kelas rumusnya bisa menggunakan 1+3,3 log n. Jadi rumus ini yang disarankan untuk mencari kelas. Misalkan tidak menggunakan ini juga sebenarnya nggak apa-apa sih. Nah, kenapa kok di sini padahal nilai k-nya kita kan 7,18187702, kenapa kok dibulatkan ke atas? Jadi pembulatannya itu harus ke atas ya, karena kalau pembulatannya ke bawah takutnya ada satu data yang tidak tertampung oleh kelasnya. Begitupun dengan panjang kelasnya itu. Nah, ini lanjutan dari tabel distribusi frekuensi. Nah, sebelumnya kan kita sudah bisa membuat ini yang saya kotak di sebelah kiri itu, tabel distribusi frekuensi. Kemarin juga sudah sampai frekuensi relatif, frekuensi kumulatif kurang dari, dan frekuensi kumulatif lebih dari juga kan. Nah, jadi kita tinggal menambahkan beberapa kolom untuk mengolah data kelompok yang tadi. Yang pertama kita kan ingin mencari rata-rata. Rumusnya mencari rata-rata itu kan sigma fi dikalikan xi per sigma fi. Jadi kita kan butuh xi. Berarti kita tambahkan kolom xi-nya atau nilai tengahnya. Untuk mencari nilai tengah pada masing-masing kelas, tinggal kita jumlahkan batas atas dan batas bawahnya kita bagi 2. Jadi untuk yang kelas pertama 1 kita tambahkan dengan 5, 6 kita bagi 2 ketemu 3. Berarti kan nilai tengahnya kelas pertama itu 3. Untuk kelas kedua 6 kita tambahkan 10, 16 kita bagi 2 ketemu 8. 11 kita tambahkan 15 kita bagi 2 ketemu 13 sampai dengan kelas yang ke-8. Ya, setelah kita membuat kolom xi, kita harus membuat kolom yang ini ya, sebenarnya ini ya, fi dikalikan xi-nya. Jadi untuk yang kelas pertama, fi kelas pertama kan 7, xi kelas pertama 3, tinggal kita kalikan 7 kali 3 21. Kemudian untuk kelas yang kedua, fi kelas kedua kita kalikan xi kelas kedua, berarti 16 kita kalikan 8, 128. Begitu sampai kita lakukan sampai dengan kelas yang ke-8. Nah, setelah dari masing-masing kelas mempunyai fi kali xi, kita jumlahkan nanti ketemu 1310. Setelah ketemu 1310 kita bagi dengan 75 karena dia adalah sigma fi nya, nanti akan ketemu 17,47. sudah saya hitung sebelumnya nih ya. Jadi rata-ratanya 17,47. Setelah mencari min, kita mencari median. Median itu kan data tengahnya. Sebelum mencari median, kita harus menentukan dulu terletak di kelas mana mediannya itu. Karena data kita kan ada 75. Berarti kan mediannya terletak pada data ke 75 tambahkan 1 dibagi 2 ketemu data ke 35. Jadi kira-kira data ke 38 itu terletak di kelas yang keberapa? Nah, kelas 1 kan cuma ada 7 data, kurang kan? Kelas 2 ada 16 data, berarti 7 kita tambahkan 16 masih 23, kurang kan? Kemudian kelas yang ketiga ada 13 data, berarti kalau dijumlahkan 36, masih kurang kan? Otomatis mediannya kita terletak di kelas yang keempat. Jadi yang kita olah nanti itu adalah kelas yang keempat. Rumusnya median itu kan TB tambah N/2, kita kurangi
kumulatif kita bagi dengan FI dikalikan panjang kelasnya. Nah, TB ini kita dapatkan dari TB kelas keempat karena mediannya tadi kan terletak pada kelas yang keempat gitu kan. Nah, untuk kelas yang keempat ini karena batas bawahnya adalah 16, tinggal kita kurangi 0,5 ketemu 15,5. Kita tambahkan dengan 75/2 dikurangi frekuensi kumulatif. Nah, di sini frekuensi kumulatif itu kan jumlah frekuensi sebelum kelas tersebut. Kelas kita kan kelas keempat. Berarti dari kelas pertama kita tambahkan kelas kedua, kita tambahkan kelas ketiga. Berarti 7 tambah 16 tambah 13 ketemu 36. Itu adalah frekuensi kumulatifnya. Nah, 36 ini sebenarnya bisa kita lihat dari tabel frekuensi kumulatif kurang dari. Itu kan ada 36. Terus kemudian kita bagi dengan FI. FI ini adalah frekuensi kelas tersebut. Jadi di kelas keempat frekuensinya kan ada 12. Kita tulis 12, kita kalikan dengan panjang kelas. Panjang kelasnya ada 5 kan. 20 kita kurangi 16, kita tambahkan. Nanti akan ketemu 16,13. Selanjutnya mencari modus. Nah, modus ini ditandai dengan kelas yang punya frekuensi tertinggi. Nah, berarti kita bandingkan saja dari kelas-kelas ini mana kelas yang punya frekuensi tertinggi. Ternyata dia terletak pada kelas yang kedua. Berarti data yang kita olah nanti itu adalah data dari kelas yang kedua ini. Rumus untuk mencari modus itu kan TB plus D1 per D1 plus D2 dikalikan panjang kelasnya. Nah, jadi TB di sini TB miliknya kelas kedua, yaitu 5,5. Nah, D1 di sini itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, berarti 16 kita kurangi dengan 7. Kemudian D2-nya itu selisih antara kelas modus dengan setelahnya, berarti 16 kita kurangi dengan 13. Kemudian kita kalikan dengan panjang kelasnya yaitu 5, nanti akan ketemu 9,25. Selanjutnya kuartil 1. Sebenarnya sama ya, median, modus, kuartil ini kita cari setelah kita menentukan kelas yang mana. Jadi kuartil 1 itu letaknya di data keberapa. Setelah mengetahui data keberapa, kita tentukan kelas yang mana dulu yang akan kita olah. Nah, jadi Q1 tadi kita dapatkan ternyata setelah kita hitung dia terletak pada kelas kedua. Berarti untuk mencari Q1 rumus-rumusnya itu kita dapatkan dari kelas keduanya. TB-nya berarti ya sama 5,5. Kemudian FI-nya berarti juga sama yaitu 16 dan seterusnya. Nanti akan ketemu 9,17. Kuartil 2 caranya sama, kuartil 3 caranya sama. Yang penting kita menentukan letak kelasnya dulu. Selanjutnya ada simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata itu kan rumusnya sigma FI kita kalikan dengan mutlak XI min X bar, kita bagi dengan sigma FI gitu kan. Nah, kita harus menambahkan beberapa kolom untuk mendapatkan nilai dari simpangan rata-rata ini. Nah, berarti kita butuh kolom XI min X bar. XI tadi kan sudah kita tentukan pada saat menentukan rata-rata. Karena XI sudah ditentukan, kita tambahkan kolom XI min X bar. Jadi XI pada masing-masing kelas ini kita kurangi dengan
X barnya atau rata-ratanya yang 17,47. Berarti 3 kita kurangi 17,47, 8 kita kurangi 17,47. Nah, di sini dia tandanya muter P, berarti harus bernilai positif semua. Kita lakukan sampai kelas yang ke-8. Setelah itu setelah didapatkan 14,47, 9,47 dan sampai 20,53 gitu ya. Setelah itu kita kalikan dengan FI. Jadi si XI min X bar pada masing-masing kelas kita kalikan dengan FI pada masing-masing kelas juga. Jadi untuk kelas yang pertama 7 kita kalikan dengan 14,47, nanti akan ketemu 101,27. Untuk kelas yang kedua 16 kita kalikan 9,47, ketemu 151,47. Begitu sampai kita lakukan sampai kelas yang ke-8 gitu ya. Nah, setelah selesai sampai kelas yang ke-8, tinggal kita menjumlahkan data FI kali XI min X bar ini. Setelah dijumlahkan ketemu 621,6. Selanjutnya kita bagi dengan sigma FI. Banyaknya data kita kan 75, berarti 621,6 kita bagi dengan 75, nanti akan ketemu 8,29. Selanjutnya mencari ragam. Nah, ragam ini kan rumusnya notasinya S kuadrat. Rumusnya sigma FI kita kalikan XI min X bar, tapi ada kuadratnya. Kuadrat kita bagi dengan sigma FI. Nah, tadi kan kita sudah membuat kolom XI min X bar pada saat mencari simangan rata-rata. Nah, dari XI min X bar itu tinggal kita buat kolom lagi, yaitu XI min X bar kuadrat isinya. Jadi pada kolom XI min X bar yang 14,47, 9,47 itu tadi tinggal kita kuadratkan. Jadi untuk kelas yang pertama 14,47 kita kuadratkan, nanti ketemu 209,28. Untuk kelas yang kedua 9,47 kita kuadratkan, ketemu 89,62. Untuk kelas yang ketiga 4,47 kita kuadratkan, ketemu 19,95. Begitu sampai kelas yang ke-8. Nah, kalau sudah selesai mengkuadratkan pada masing-masing kelas, selanjutnya tinggal kita kalikan. Jadi kan rumusnya sigma FI dikalikan XI min X bar dikuadratkan. Nah, berarti pada kelas yang pertama FI nya kan ada 7 kita kalikan dengan 209,28, nanti akan ketemu 1464,99. Untuk kelas yang kedua 16 kita kalikan 89,62, ketemu 1433,88. Begitu sampai kelas yang ke-8. Nah, kalau sudah tinggal kita jumlahkan, nanti akan ketemu 7278,67. Nah, kalau sudah ketemu kita jumlahkan, jangan lupa kita bagi dengan 75. Nanti akan ketemu nilainya 97,05 gitu ya. Nah, selanjutnya simpangan baku. Simpangan baku itu kan akar dari S kuadrat. Berarti tinggal kita cari nilainya menggunakan akar 97,05. Nanti akan ketemu 9,85 gitu ya. Nah, setelah memahami penyebaran dan pemusatan data, silahkan dari masing-masing siswa mengisi data pada link berikut ini. Jadi nanti kalian mengisikan beberapa data di mana disesuaikan dengan nama dan kelasnya masing-masing ya. Setelah itu silakan mengolah data tersebut, tentukan min, median, modus, kuartil, bawah, tengah, atas, simpangan rata-rata, ragam, simpangan baku untuk data tunggal dan data kelompok. Nah, jadi tugas kalian sama seperti di video ini saya memberi contoh soal, tetapi datanya berbeda.
Nah, jadi tampilan pada link tersebut nanti akan seperti ini. Nanti akan seperti ini. Jadi misalkan di sini contohnya kelas IPS 1. Di sini ada data tinggi badan, berat badan, huruf awal nama sampai ke 36 kalau tidak salah. Kalau kalian geser ke kanan itu ada 36. Nah, jadi masing-masing dari misalkan Afida nanti akan mengisi tinggi badan, berat badan, huruf awal nama, umur, tahun lahir, kota lahir, begitu sampai ada 36 data. Jadi setiap siswa mengisikan 36 data, di mana data ini akan dijadikan data teman kalian, tugas teman kalian. Terus kemudian data mana yang kalian olah. Jadi misalkan si Afida Nurlaili ini dia kan absen pertama, jadi dia menggunakan data tinggi badan karena disitu kan ada angka 1 yang di atas itu. Untuk Natarina kan absen 2, berarti menggunakan berat badan karena di atasnya itu ada 2. Jadi misalkan si Friska Junior ini kan absen 11, nanti menggunakan jarak rumah ke sekolah. Jadi kemudian untuk dia Putri Sekar Aro menggunakan data yang nomor 6, kota lahir. Begitupun disesuaikan menurut absen kalian masing-masing gitu ya. Misalkan ada yang ditanyakan bisa tanya ke saya langsung atau bisa WA atau bisa tulis di kolom komentar, bisa di YouTube, bisa di Classroom, terserah kalian. Terima kasih, semoga video kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.